Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Walid MA. Saya Binina Rohmah NIM 181700057 dan teman saya Nur Arifah Zulqodah NIM 181700055. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A 2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kami akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan karismatik. Nah, teman-teman, apa sih kepemimpinan karismatik itu? Ya, karismatik itu berasal dari bahasa Yunani yang diartikan anugerah. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika disebut dengan kekuatan karismatik. Jadi, karismatik dapat diartikan suatu keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepemimpinan yang karismatik. Pemimpin karismatik ini pada umumnya menampilkan ciri-ciri diantaranya seorang yang mempunyai visi yang begitu kuat atau kesatuan tujuan yang jelas. Ia mampu mengkomunikasikan visi itu secara efektif serta mendemonstrasikan konsisten dan fokus. Pemimpin yang bersifat karismatik ini pun mengetahui kekuatan-kekuatan dan memanfaatkannya. Daya tarik dan pesona yang memungkinkan dari seorang pemimpin karismatik ini begitu kental dan menjadi ciri khasnya tersendiri. Selain pesona yang ditampilkan dari dan begitu menarik, pemimpin bercorak karismatik ini pun biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam mempengaruhi bawahannya. Jika dia ingin dihormati, maka pemimpin karismatik ini harus mempunyai sifat atau akhlak yang terpuji. Selanjutnya, kelebihan gaya kepemimpinan karismatik. Nah, di sini ada 7 kelebihan gaya kepemimpinan karismatik. Berbagai kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik diantaranya yaitu yang pertama, mereka dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Jadi sebagai seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik harus mempunyai visi misi yang jelas untuk mengkomunikasikan kepada bawahannya agar mencapai tujuan. Yang kedua, mampu membangkitkan semangat bawahannya untuk bekerja lebih giat. Jadi seorang pemimpin itu harus lebih semangat daripada bawahannya agar bawahannya itu semakin giat dalam bekerja. Yang ketiga, mampu mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang karismatik. Karena pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik itu memiliki daya tarik sehingga dapat menarik bawahannya untuk menjadi pengikutnya. Yang keempat, yaitu mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membagikan semangat. Nah, maksudnya, seorang pemimpin dalam berbicara itu harus membangkitkan semangat bawahannya, karena bicaranya itu bisa mempengaruhi bawahannya. Jadi, seorang pemimpin itu harus menarik orang dengan keterpesonaannya. Yang kelima, para pemimpin yang karismatik sangat disegani dan mempunyai wibawa yang tinggi. Seorang pemimpin itu harus mempunyai wibawa yang tinggi karena agar bawahannya itu menyegani pimpinannya. Yang keenam, selalu mempunyai ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baik. Seorang pemimpin itu harus memiliki ide-ide yang cemerlang dan pemikiran-pemikiran yang luas agar bawahannya bisa sependapat dengannya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tidak jarang bermusyawarah dengan bawahannya. Nah, pemimpin itu harus sering bermusyawarah dengan bawahannya karena untuk memutuskan suatu keputusan itu harus disepakati bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan gaya kepemimpinan karismatik. Di samping berbagai kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin yang bersifat karismatik, ternyata disertai juga beberapa kelemahan-kelemahannya, yaitu para pemimpin karismatik ini mudah mengambil keputusan yang berisiko serta memiliki khayalan atau sangat percaya bahwa keputusan yang diambil atau apa yang dilakukan itu pasti benar karena pengikut
karena sudah terlanjur percaya. Terdapat pula sisi gelap atau sisi negatif dari kepemimpinan ini, yaitu tidak semua pemimpin yang karismatik itu selalu bekerja sama demi kepentingan organisasinya, sesuai dengan karakternya, bahwa mereka itu memiliki kepercayaan terhadap dirinya lebih tinggi daripada terhadap orang lain, sehingga mereka atau pemimpin yang memiliki sifat karakteristik karismatik ini lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan organisasinya. Contoh tokoh kepemimpinan karismatik di Indonesia, tokoh karismatik yaitu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, yaitu beliau adalah proklamator Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu contoh pemimpin karismatik yang sulit ditemui lagi di zaman sekarang. Beliau adalah seorang panutan bagaimana seorang pemimpin mampu merubah orang dan melakukan banyak hal. Beliau adalah seorang piawai dalam merubah persepsi orang, membuat orang lain patuh padanya, menjalankan apa yang diinginkan. Kemampuan Bapak Soekarno menggerakkan, mempengaruhi, dan berdiplomasi telah menyatukan berbagai suku, agama, golongan menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Gagasan-gagasan Bapak Insinyur Soekarno bukan hanya menjadi pembangkit semangat masyarakat Indonesia dalam perjuangan mengusir penjajah, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemimpin bangsa di berbagai belahan dunia. Melalui gagasan itu, Bapak Insinyur Soekarno ingin menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup mandiri, tidak berhutang, apalagi sampai mengemis kepada negara atau lembaga asing. Bapak Insinyur Soekarno pada masa pemerintahnya sebagai Presiden utama di Indonesia telah mampu merubah orang melakukan banyak hal. Gaya ini terbukti mampu membawa negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan, dan membuat kemajuan di berbagai sektor. Kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno telah menghasilkan banyak karya nyata, di antaranya mampu mengorbankan semangat revolusi, merebut kembali Papua Barat, membawa Indonesia menjadi gerakan non-blok. Tetapi tentunya di setiap gaya kepemimpinan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki gaya kepemimpinan karismatik oleh Pak Soekarno, ternyata ada juga kelemahan dari sini, yaitu para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko, ketergantungan yang tinggi, sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten itu sulit, dan struktur organisasinya itu tidak mudah, tidak jelas atau kabur, dan bawahan selalu didesak atau diharuskan untuk menerima keputusan sebagai keputusan bersama. Berikut adalah cuplikan video biografi Pak Soekarno.